Selamat sore teman-teman, Shalom. Apa kabar? Tentunya luar biasa, sehat semua ya, tetap semangat. Mari kita memulai ibadah kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan, di mana kami boleh beribadah bersama, baik dari rumah kami masing-masing, dari gereja atau tempat-tempat lainnya, di mana kami boleh streaming online Tuhan untuk saling sharing, untuk membagi sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau kuduskan, agar Engkau turut campur tangan di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga mau agar teman-teman kami diberkati. Kami juga mau agar teman-teman kami menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara atau teman-teman yang lain Tuhan. Dan kami juga teristimewa mau agar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar Engkau mengampuni segala kesalahan kami, baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Tuhan, layakkan kami untuk beribadah pada sore hari ini. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Sama seperti saya, dan saya yakin seluruh atau semua guru sekolah minggu akan menyatakan kita semua sehat, semangat, dan luar biasa diberkati, disertai, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ingat teman-teman, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan akan selalu menyertai teman-teman. Tuhan tidak menjanjikan selalu ada kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi Tuhan selalu menjanjikan akan menyertai kita, akan memberikan kekuatan untuk kita. Saya pertama-tama mau berterima kasih, mengucap syukur untuk Kak Fania yang telah mengundang saya hadir di dalam ibadah ini, di mana saya akan sharing sedikit firman Tuhan untuk teman-teman di sini. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya adalah Rosalie Eleonora Thanos. Dan bagi teman-teman yang mungkin mengenal saya biasa dipanggil Kak Ellen. Di kantor saya dipanggil Sis L, karena berasal dari Minahasa atau asli Manado. Saya adalah istri dari Om Adil Kutahayan, atau mungkin teman-teman biasa memanggil beliau Bang Adil. Saya juga adalah mama dari Ica, Elizabeth, dan Marsha. Sebelumnya saya ingin men-sharingkan bagaimana hobi saya bisa menjadi pelayanan saya. Hobi saya adalah segala jenis kreativitas, dari gunting-menggunting, tempel-menempel, melukis, merajut, menyulam, dan membaca. Cita-cita saya dulunya ingin menjadi seorang pelukis terkenal, tapi zaman dulu orang tua menentukan yang lain. Saya bekerja sebagai sekretaris di salah satu anak perusahaan BUMN Pertamina, dan saya sangat menyenangi pekerjaan saya walaupun tidak ada hubungannya dengan hobi saya. Saya yakin teman-teman punya cita-cita yang setinggi langit, dan saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Yang saya ingin saksikan di sini adalah bagaimana saya bisa menjadikan hobi saya sebagai pelayanan saya. Waktu saya masih kecil, di tahun 67 ya, waktu masih umur setahun, saya diberi kesempatan untuk ikut dengan ayah saya yang waktu itu adalah penyiar radio di
Voice of America di Washington DC, USA. Kami boleh ikut ayah saya dan keluarga. Saya dibesarkan di Maryland, USA. Dan ketika saya memasuki usia untuk belajar sekolah minggu, saya benar-benar terinspirasi oleh guru sekolah minggu saya. Waktu itu usianya sudah mungkin melebihi saya, umurnya sekitar 60 tahun lebih. Pokoknya sudah sepuh. Namanya Miss Gloria, kami menyebut beliau Miss Gloria. Di saat dulu guru-guru masih mengajar menggunakan gambar atau boneka-boneka kertas, beliau menggunakan gunting, menggunakan segala alat peraga menjadi kreativitas kami. Contoh, misalnya di saat beliau akan berkhotbah atau bercerita bahwa kita adalah terang dunia, beliau akan membawa lilin yang sebenarnya dan juga kompor kecil untuk kita semua bisa membuat lilin dengan berbagai warna. Jadi murid-murid bisa mengingat bahwa apa yang dipelajari, bahwa kita harus menjadi terang dunia untuk kemuliaannya, bisa masuk di dalam otak kita. Juga di saat kita belajar mengenai penurunan Roh Kudus, beliau memberikan contoh burung merpati dan penciptaan. Ada segala jenis binatang, ada kupu-kupu, ada tanaman-tanaman, dan bahkan manusia itu sendiri. Contoh kecilnya misalnya beliau bercerita tentang Yunus yang ditelan oleh ikan. Ikannya itu beliau peragakan dan nanti akan dibuat semakin besar, dan kita akan ingat, oh ini ya cerita Alkitab di mana seorang Yunus ditelan oleh ikan. Jadi dengan cara mengajar ini saya sungguh-sungguh terinspirasi dan saya kepengen jadi seperti dia, seperti guru saya ini, Miss Gloria. Dan yang lebih mengherankan lagi, saya tanya dong, Miss Gloria, kamu tuh pengurus gereja? Bukan. Kamu bukan istri pendeta? Bukan. Saya adalah janitor. Janitor itu kalau terjemahannya itu mungkin seperti office girl ya, atau cleaning service gereja. Dan dia sangat bangga dengan jabatannya itu. Dia bilang, saya kalau hari Senin sampai Jumat itu tugas saya membersihkan gereja, saya ngepel, saya yang membersihkan WC. Pokoknya saya bangga deh. Nah, dari cerita itu saya punya kesimpulan bahwa kita boleh menjadi apa saja. Seperti saya seorang sekretaris, tetapi seperti yang Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah itu menjadi salah satu reminder untuk kita, supaya kita apapun yang kita kerjakan, kita seperti Kak Ellen. Saya menyebut diri saya Kak Ellen ya. Seperti saya sebagai sekretaris, apalah orang juga mungkin nggak terlalu mengindahkan seorang sekretaris pekerjaannya, tapi kita harus bangga bahwa semuanya ini kita lakukan untuk kesukaan atau kemuliaan Tuhan Yesus. Apapun menjadi cita-cita kita atau apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas masa depan kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga ingin membagikan satu ayat yang menjadi ayat kesukaan saya dari sejak kecil.
Saya juga pernah mengikuti bukan sekolah minggu sih, namanya sekolah Rabu, itu sore. Waktu itu saya mengikuti ayah saya ke Belanda di provinsi Utrecht namanya, dan kebetulan nama guru saya juga Ellen, tapi bukan Ellen Thanos, Ellen Van S namanya. Beliau usianya mungkin 5 atau 6 tahun di atas saya. Waktu saya masih SD, beliau sudah mungkin kuliah kayaknya. Nah, dia juga hampir sama ceritanya. Kalau Juffrouw Ellen ini, dia lebih banyak ke drama. Jadi kalau dia bercerita pasti ada dramanya yang benar-benar membuat kita tuh terpesona dengan pernak-perniknya, dengan apapun yang dia ceritakan itu. Misalnya saya mau bercerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nanti kita murid-muridnya dijadikan pemain drama. Nah, di situ saya juga merasa melalui drama-drama ini kami mendapat banyak ilmu, kami mendapat banyak inspirasi ya untuk selalu ingat akan cerita-cerita firman Tuhan. Itulah yang melead saya untuk bisa mengajarkan kembali ke anak-anak dari usia dini hingga usia 12 tahun di sekolah minggu. Ada salah satu ayat emas yang saya dapat dari guru saya, Juffrouw Ellen, yaitu dalam bahasa Belandanya dikatakan Romeinen 8 vers 28, wij weten dat God doet alles meewerken ten goede voor hen die in hem geloven, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi saya akan memberikan video untuk membuat kreativitas hanya dalam beberapa menit. Teman-teman boleh menanyakan. Sebentar lagi saya akan juga men-share nomor WhatsApp saya. Silahkan. Terima kasih. Ya, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat saya melukis di botol-botol. Jenis cat yang saya gunakan adalah cat keramik atau cat kaca. Bisa dibeli di mana saja, di online shopping, di Shopee atau di mana saja yang teman-teman bisa cari. Saya menggunakan kayu bundar yang bisa diputer-puter. Ini teman-teman bisa beli online juga di Fabelio, tidak terlalu mahal. Ini untuk mengecat itu tidak memerlukan keahlian khusus sebetulnya, tinggal semau-maunya kita aja. Seperti ini saya bikin kotak-kotak semau-maunya saya. Dan ini saya bikin sebetulnya saya mau bikin menyerupai gedung-gedung atau rumah-rumah zaman dulu ya, tapi ini belum selesai. Terus ini saya bikin buletan-buletan, tapi belum selesai juga. Dan ini saya bikin anggrek-anggrek, tinggal diperhalus kembali. Saya gunakan warna kuning. Kalau teman-teman yang cewek suka warna ungu dicampur dengan kuning. Untuk memulai ini kita tidak perlu keahlian khusus untuk mengecat. Yang penting ada kemauan saja. Botol-botol bisa dibeli. Saya juga belinya lewat online shopping, lewat Shopee, dengan harga sekitar 2.000 per botolnya. Boleh beli selusin, boleh beli 3 biji atau 4 biji. Itu saja pelajaran dari saya. Terima kasih telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
Baik teman-teman, kita tiba pada ujung acara. Kita akan berdoa bersama untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau telah memimpin ibadah Antioquia Youth Fellowship pada sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk hadirin yang boleh ikut beribadah. Tuhan berkati mereka semua, berkatilah para orang tua mereka juga, berkatilah juga semua pengurus gereja GRI, para gembala, para hamba Tuhan, semuanya Tuhan berkati, para jemaat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak atau teman-teman yang sedang mengalami masalah atau sedang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Tuhan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.